Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam hidup dan kehidupan ini kita tidak akan pernah terlepas dari dua hal: sakit atau senang, manis atau pahit, bahagia atau menderita. Pendeknya, kita tidak akan pernah terlepas dari nikmat atau musibah. Para ulama mengatakan nikmat itu adalah pemberian dari Allah kepada kita manusia yang kita suka menerimanya. Pemberian dari Allah kepada kita, kita suka menerimanya. Itulah yang disebut nikmat. Sedangkan musibah adalah pemberian dari Allah kepada kita manusia dan kita tidak suka menerimanya. Itulah yang disebut dengan musibah, bencana, malapetaka, kemalangan, apapun. Konteksnya sama-sama pemberian dari Allah, sama-sama turun sebagai takdir, sebagai nasib kita dari Allah. Ketentuan Allah yang berlaku pada diri kita, baik nikmat maupun musibah, kedua-duanya dari Allah. Perbedaannya terdapat pada kita suka atau tidak suka, kita terima atau tidak terima. Itu. Jadi pemberian apapun yang diberikan oleh Allah, kita harap-harapkan, kita impi-impikan, kita usahakan, kita upayakan dengan sepenuh hati, lalu kemudian datang kepada kita, hadir sebagai hasil usaha kita, sebagai bentuk perjuangan kita, maka itu akan kita anggap, kita rasa sebagai nikmat. Inilah yang kita sebut nikmat. Kenapa? Karena kita suka dengan takdir itu. Sedangkan sebaliknya musibah adalah biasanya kejadian yang tidak kita harapkan, kejadian yang selalu kita hindari, kejadian yang selalu kita ingin jauh darinya. Kan tetapi ditetapkan oleh Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita akan menyebutnya sebagai musibah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Baqarah 155 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit saja dari rasa takut dan rasa lapar dan kekurangan diri, kematian, kekurangan harta, kemiskinan, dan kekurangan pangan, paceklik. Dan beri kabar gembira orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan kepadanya musibah, ditimpakan kepadanya apa yang tidak ia harapkan,
Mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami dari Allah dan kepada Allah kami kelak akan kembali. Kaum muslimin, yang dapat kita petik di sana adalah bahwa ujian, musibah, kelaparan, kekurangan pangan, semua yang tidak kita harapkan itu datang dari Allah, dimulai dari kata walanabluwannakum. Nabala artinya mulia, memuliakan, kemuliaan. Nabilah, kemuliaan. Walanabluwannakum, dan sungguh akan kami muliakan kamu. Itu prinsipnya. Sungguh akan kami muliakan kamu, kata Allah. Artinya bahwa musibah, bencana, malapetaka yang kita rasakan itu tujuannya tidak lain adalah agar Allah membuat kita menjadi lebih mulia. Karena memang, saudara-saudara, dalam kehidupan ini orang menghadapi ujian itu, siapa saja yang dihadapkan kepada ujian tidak lain adalah untuk menaikkan derajatnya. Anak kelas 1 SD di akhir tahun pelajaran menghadapi ujian. Apa yang diharapkan? Kenaikan kelas, naik ke kelas 2. Anak sekolah tes ujian masuk menjadi mahasiswa. Para pemuda tes ujian masuk menjadi tentara, polisi, PNS dan lain sebagainya. Bahwa hasil dari ujian yang dilaksanakan tersebut adalah untuk mengangkat seseorang beberapa derajat ke atas. Lebih memuliakan kita dari keadaan sebelumnya. Maka itulah sesungguhnya walanabluwannakum, kami akan muliakan kamu, kata Allah, dengan serangkaian ujian ini. Akan dimuliakan. Yang oleh karena itu kaum muslimin, antara musibah dan ujian ini kita sering salah kaprah. Sebab memang musibah itu pasangannya selalu sabar. Ada orang terkena musibah pasti kita sarankan, oh sabar. Tokonya kebakaran, anaknya meninggal dunia, istri kabur entah kemana, tidak lulus ujian, tidak lulus tes ini dan itu. Musibah, 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 bencana, rasa sakit, rasa pahit yang kita alami tidak lain adalah ujian dari Allah. Solusinya biasanya, dan yang itu disarankan oleh agama kita, wabasyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Sabar. Apabila terkena musibah, solusinya sabar. Mengapa? Karena memang sudah mau ngapa? Mau apa lagi? Kalau tidak sabar, apakah kemudian lalu berteriak-teriak sepanjang jalan, saya harus lulus? Ya enggak begitu. Apakah harus menangis berhari-hari, siang malam, karena orang yang disayang meninggal dunia misalnya? Tidak. Maka solusi yang paling baik, solusi yang benar ketika menghadapi musibah itu sabar. Sebaliknya, apabila kita diberikan Allah nikmat, terkabul apa yang kita inginkan, bahkan melebihi dari ekspektasi kita. Tak berharap bisa lulus ujian saja syukur. Ini sudahlah lulus nilai terbaik. Oh, syukur. Artinya apabila kita diberi nikmat, maka amal berikut yang harus kita kerjakan adalah syukur. Ini yang diajarkan oleh Islam, bahwa kata Nabi, sungguh
Sangat mulia, sangat baik urusan orang-orang beriman itu. Apabila mereka mendapat nikmat, mereka bersyukur. Sedangkan apabila mereka mendapat musibah, terkena bencana, mereka bersabar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Akan tetapi, itu saya menyebutnya amalan standar. Memang sudah seharusnya. Ada orang terkena musibah, ya harus sabar, mau apa lagi? Kan tidak bisa apa-apa. Ada orang yang mendapat nikmat, ya mestinya bersyukur. Kan tidak mungkin bersedih. Ada orang yang dapat nikmat lalu kemudian mengurung diri dalam kamar, tidak keluar-keluar seminggu, kan tidak ada. Ada orang yang mati-matian jadi calon bupati, ikut pilkada, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, habis berapa miliar, lalu kemudian menang terpilih tapi sedih. Tidak ada. Kaum muslimin, itu amalan standar. Sabar apabila musibah, sabar apabila dapat nikmat, bersyukur, standar. Yang justru menunjukkan keluhuran akhlak adalah sebaliknya. Apabila kita diberi nikmat oleh Allah, kita bersabar. Sebaliknya apabila diuji dengan musibah, maka menjadi bersyukur. Ini berat. Mengapa bisa begitu? Dapat musibah, mengapa bersyukur? Ada orang dapat musibah bersyukur? Musibah, bencana, bersyukur. Oh alhamdulillah, akhirnya corona sampai juga. Tidak ada. Tapi itu justru menunjukkan amalan mulia. Karena begini, tujuan Allah menimpakan apapun ke dalam kehidupan kita, tujuan Allah menciptakan kita, lalu menjadikan berbagai takdir kehidupan kita. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembahku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidak lain. Artinya, kalau dua peristiwa ini kita dekatkan, mana yang lebih meningkatkan ibadah kita? Ketika mendapat nikmat atau justru ketika dicoba, diuji dengan musibah? Ada orang yang naik pangkat, tadinya cuma kepala seksi, lalu kemudian diangkat jadi sekretaris, jadi kepala dinas misalnya. Yang jelas tentu bertambah sibuk, semakin sibuk, semakin sibuk, semakin sibuk. Kalau tadinya ia sempat sholat 5 waktu ke masjid, sempat selesai sholat berzikir, masih ada waktu untuk berdoa, wirid-wirid. Kaum muslimin setelah menjabat, setelah disibukkan dengan yang dia sebut sebagai nikmat, maka yang terjadi sebagian besarnya adalah bahwa ibadahnya menurun. Kadang-kadang sudah tidak hadir lagi sholat zuhur karena rapat, sudah tidak bisa lagi datang asyar karena dalam perjalanan di luar kota, sudah tidak hadir lagi maghrib karena musafir, dan sebagainya. Ada orang yang meningkat usahanya, berkembang perniagaannya, semakin laku tokonya, semakin sibuk. Tadinya masih sempat zuhur ke masjid, sekarang sudah tidak sempat lagi. Begitulah bahwa ukuran dari kasih sayang Allah kepada kita adalah membuat kita menjadi semakin dekat dengannya. Kalau Allah sayang kepada kita, tentu Allah ingin kita menjadi dekat. Dan kita manusia mudah ditebak bahwa yang akan lebih mendekatkan kita kepada Allah
dalam dua hal tersebut biasanya adalah musibah. Ada orang yang tokonya rugi, usahanya bangkrut, pangkat jabatannya jatuh, miskin, kere. Lalu kemudian ibadahnya menjadi lebih tekun, tahajudnya khusyuk, doanya panjang, bahkan masih ditambah baca Al-Quran rutin, bisa khatam Quran beberapa minggu saja. Kapan? Ketika ia dapat musibah, bahkan menangis tengah malam di tempat sujudnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbana, Rabbana. Mengapa? Karena Allah beri ia musibah. Tapi sebaliknya, ketika Allah beri ia nikmat, ditambah kekayaannya, dimajukan usahanya, ditinggikan pangkat dan jabatannya, maka yang terjadi ia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Allah. Artinya kaum muslimin, yang pertama bahwa musibah apabila kita ukur dengan pendekatan tadi, dengan pendekatan ketakwaan kepada Allah, dengan pendekatan mana yang lebih menggiring kita, mengantarkan kita kepada surga, maka kadang-kadang justru musibahlah yang lebih membuat kita dekat kepada surga. Karena ukurannya begitu. Sebaliknya, nikmat, kesenangan, kebahagiaan sering membuat kita lupa diri, sering membuat kita lalai, sering membuat kita terlena, seolah-olah semuanya berjalan baik-baik saja. Berapa banyak orang yang justru naik jabatannya menjadi semakin menyebalkan, bertambah kesibukannya, justru berkurang kawan-kawannya, bertambah kayanya, bertambah hartanya, justru semakin banyak terlibat dengan haram, riba, suap. Kaum muslimin, maka apabila kita ukur dari sisi ini, justru nikmat, sesuatu yang kita sangka sebagai nikmat, justru itulah yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Tapi sesuatu yang kita anggap musibah, bencana, malapetaka, justru itulah yang membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, orang-orang sufi, orang-orang yang menyadari semua ini, orang-orang saleh terdahulu, mereka reda. Apakah Allah berikan mereka nikmat, mereka justru bertambah hati-hati, bertambah sabar dalam membelanjakan hartanya. Akan tetapi ketika Allah beri musibah, bertambah ketaatannya kepada Allah, bertambah rasa syukur dan sujudnya kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, poin yang dapat kita lihat dari persoalan ini adalah bahwa ujian, cobaan, malapetaka, bencana yang kita alami, sesungguhnya seperti yang kita katakan tadi, tidak lain adalah untuk memuliakan kita, membuat kita menjadi lebih mulia, untuk mengangkat derajat kita. Lihatlah bagaimana misalnya jalan raya. Saya kemarin ada jalan berlobang, banyak lobang. Ada jalan raya yang berlobang. Minta diperbaiki ke pemerintah, masukkan usulan, datang proyek, datang eskavator,
datang PT, datang CV, datang buruh pekerja, semua kerja memperbaiki jalan. Apa yang mereka lakukan, hadirin? Apa yang mereka lakukan? Mereka justru semakin merusak jalan itu. Yang jalan tadi cuma berlobang per 5 meter, sekarang semuanya dilobangi, dikupas. Sehingga kalau hujan di mana-mana ada genangan air, di pinggir jalan ada tumpukan material. Bahkan belum lagi ada lubang-lubang yang tadinya tidak ada, justru ada, digali. Kalau kita hanya melihat sampai di sana, bahwa lubang-lubang jalan ini bukannya justru diperbaiki, tapi justru makin dihancurkan, maka kita akan marah, maka kita akan heran. Tapi bukan, mereka menghancurkan yang lama, lalu kemudian menimbun dengan material yang baru, lalu kemudian terus bekerja sampai jalan tersebut beberapa bulan kemudian telah mulus jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Tapi memang untuk memperbaiki jalan yang rusak harus dihancurkan dulu. Kalau tidak dihancurkan, cuma ditambal, maka kualitasnya tentu tidak meningkat, tapi justru menurun. Kalau sebelumnya jalan itu mulus, sekarang ada tonjolan-tonjolan. Demikian juga kalau bapak-bapak mungkin pernah ngecat mobil tua. Ada mobil catnya sudah retak, pecah-pecah, sudah kabur, sudah buram dan sebagainya. Ada keropos di sana sini, karat di sana sini. Bawa ke bengkel cat. Dibawa ke bengkel cat oleh orang bengkel. Mobil yang kelihatannya masih bagus ini, walaupun sudah ada rusak sedikit-sedikit, yang masih kelihatan bagus ini, apa yang dilakukan? Justru mobil itu diketok sampai terkelupas, dicopot kacanya, dicopot semua plastik-plastik, dicopot bangkunya, bahkan dicopot mesinnya ada. Lalu kemudian dipukul, dibakar, digosok. Kalau cuma sampai di sana kita berhenti, sampai di sana logika kita berhenti, maka kita akan berprasangka, saya minta mobil diperbaiki, tapi justru semakin dirusak, semakin dihancurkan. Tapi memang begitulah proses kerjanya. Mobil yang memang catnya sudah tidak bagus harus dibakar lagi, dikelupas lagi, didempul, diamplas, disiram, digetok, ditendang, bahkan kadang-kadang pintunya kalau memang setelannya tidak bagus. Barulah kemudian disiram lagi dengan cat yang baru sampai menjadi mobil yang kembali bagus. Begitulah analoginya kehidupan ini. Jika kita mengharapkan hidup kita berubah menjadi lebih baik, jika kita mengharapkan kehidupan ini diam di tempat saja, kita ingin lebih, entah itu lebih kaya, entah itu lebih mulia, entah itu lebih bertakwa, maka yang akan kita terima adalah musibah, musibah dan musibah, ujian, ujian dan ujian. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk memuliakan kamu, untuk memuliakan kamu. Semakin berat ujian yang kita terima, akan semakin besar, akan semakin besar masa depan yang akan kita hadapi, akan semakin tinggi derajat yang akan kita temui. Begini saja, mana yang lebih berat latihannya satpam, calon satpam, daripada calon polisi? Ya pasti berat calon polisi. Larinya mungkin lebih jauh, angkat beratnya mungkin lebih banyak, dipukulnya juga mungkin lebih banyak.
latih menggunakan senjata, dilatih begini dan begitu. Berat. Tapi makin berat latihan itu, makin besar peluang untuk meningkat dan menjadi lebih baik. Makin berat latihan itu, makin tinggi derajat yang ditunggu, derajat yang menunggu di ujung latihan. Ya, satpam latihan bisa santai ya, cuma untuk satpam. Masuk sekarang kerja 2 bulan 3 bulan berhenti nggak masalah. Tidak ada uang pensiun, tidak ada ini itu. Tapi kalau polisi, apalagi kalau ingin jadi pasukan khusus, pasukan elit, latihannya pasti lebih berat. Artinya semakin berat ujian yang kita terima, berarti Allah telah menyiapkan tempat yang jauh lebih tinggi bagi kita dibanding yang latihannya, yang ujiannya lebih ringan. Sama. Mana yang lebih berat, ujian lulus SD daripada ujian lulus SMA? Ya pasti lulus SMA lebih berat. Lebih berat. Kenapa? Karena ijazahnya lebih tinggi. Ijazah lulusan SD bisa tuh kerja apa sih? Ijazah lulusan SMA sudah bisa mendapatkan pekerjaan ini dan itu. Muslimin, apalagi lulusan S1, S2, S3 dan sebagainya. Semakin berat ujian yang kita terima, semakin tinggi derajat yang akan kita raih. Begitulah bahwa musibah, bencana, malapetaka adalah sesuatu yang tidak seharusnya kita tangisi. Bukan sesuatu yang harus membuat kita kehilangan semangat, apalagi membuat kita bersuudzon kepada Allah, membuat kita berprasangka buruk. Allah telah meninggalkan aku. Mengapa engkau uji aku? Mengapa engkau biarkan aku tersiksa dan sebagainya? Salah. Bahwa ujian yang kita terima sungguhnya adalah untuk meningkatkan derajat kita. Makin berat, makin tinggi derajat yang akan kita naiki. Oleh karena itu, dalam agama kita baca bahwa ujian terberat yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia tidak lain adalah ujian yang diberikannya kepada Nabi dan Rasul. Kepada Nabi dan Rasul. Itu ujian terberat. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya ujian yang kita terima dibanding ujian yang diterima Rasulullah. Nabi Ibrahim, orang kaya, orang hebat, dipuji masyarakat, tapi sampai tua tidak punya anak. Begitu punya anak disuruh sembelih oleh Allah. Kita kenal akhir dari peristiwa itu dalam riwayat kurban. Kalau kita yang diuji Allah seperti itu, muka-muka kita, tampang-tampang kita, sembelih anakmu. Buktikan bahwa kecintaanmu kepada Allah lebih besar daripada kecintaanmu kepada apapun dunia dan isinya ini. Bahwa kamu lebih cinta Allah daripada istrimu, bahwa kamu lebih cinta Allah daripada anakmu, lebih cinta Allah bahkan daripada dirimu sendiri. Ibrahim buktikan. Dan itu cobaan yang berat. Kaum muslimin, orang kita, jangankan untuk membuktikan kecintaan kepada Allah, mau mengorbankan nyawa, kadang-kadang mengorbankan profesi saja tidak berani. Mengapa kamu masih patuh sama bos kamu? Kan sudah jelas itu maksiat, kan itu ada perintah maksiat. Mengapa kamu patuhi? Ya mau gimana lagi Pak, mau gimana lagi, saya kerja, kalau saya nggak patuh dipecat. Kalau dipecat saya makan apa? Bayangkan. Hanya karena mempertaruhkan pekerjaan, mempertaruhkan sesuatu yang bahkan mudah bagi Allah untuk mengembalikannya. Karena takut dipecat saja, kita menjual keyakinan kita. Kita mengorbankan apa yang diperintahkan Allah, lalu berkata Allah pasti faham. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah
bahwa ujian-ujian yang paling berat justru dia ujian yang diberikan Allah kepada para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh yang mengikuti mereka. Orang-orang soleh begitu. Artinya semakin soleh kita, semakin takwa kita, semakin beriman kita kepada Allah, percayalah bahwa akan semakin berat ujian cobaan yang akan diberikan Allah kepada kita. Begitu kita lolos ujian satu, akan naik derajat. Di derajat nanti diuji lagi, lolos, naik lagi. Makin tinggi derajat yang kita naiki, akan semakin berat ujiannya. Jangankan di hadapan Allah, di dunia ini saja. Makin tinggi posisi kita, maka semakin berat tanggung jawab. Kalau cuma seorang pemuda apa-apa, mau pulang pagi, mau pergi malam, gak ada urusan. Tapi kalau sudah jadi suami, tidak bisa lagi. Ada tanggung jawab anak, tanggung jawab istri. Kalau suami tadi sudah menjadi bos di satu tempat, jadi kepala di satu tempat, sudah tidak bisa begitu lagi. Harus dipertimbangkan juga bagaimana orang-orang yang menjadi anak buahnya. Dipertimbangkan juga bagaimana stafnya. Bahwa sikap mereka bisa merugikan orang lain. Pemimpin makin tinggi jabatan, makin besar yang dipimpin, makin banyak masyarakat rakyatnya, akan semakin besar tanggung jawab, semakin besar ujian yang akan ia terima, semakin banyak ancaman-ancaman yang akan diterima. Begitulah kehidupan ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, musibah yang kita alami semenjak beberapa bulan terakhir, bencana virus COVID-19, Corona, yang telah mengakibatkan begitu banyak kesengsaraan. Kalau kita baca surah Al-Baqarah 155 itu, hampir seluruh ujian yang dijanjikan Allah akan diberikan kepada kita, seluruhnya dalam satu wabah. Akan kami uji kamu, lanabluwanakum bisyai'im minal khauf, rasa takut. Takut yang kadang-kadang tidak beralasan. Takut. Bapak-bapak, kaum muslimin, bahwa rasa takut itu adalah ujian dari Allah, dan memang orang karena takut bisa berubah sikapnya. Orang yang takut akan berbeda cara bicaranya. Orang yang takut akan berbeda cara berfikirnya. Dan yang paling dikhawatirkan adalah apabila rasa takut ini mengakibatkan kita bermaksiat kepada Allah. Rasa takut ini mengeluarkan kita dari kebenaran. Karena takut lapar, orang mencuri. Karena takut miskin, orang korupsi. Karena takut kehilangan pekerjaan, lapangan parkir, orang rela membunuh. Karena takut. Kaum muslimin. Kemudian wal-ju', rasa lapar, karena kekurangan pangan, karena kekurangan buah-buahan, karena depresi ekonomi. Semua kita alami dalam satu wabah. Wal anfus, dan kekurangan jiwa, kematian juga kita alami. Maka solusinya dikatakan Allah, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa itu? Orang yang dalam hatinya, dalam hidupnya memiliki prinsip yang kuat. Sesungguhnya kami berasal dari Allah. Kami ini berasal dari Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang kita bawa ketika kita lahir, lalu kemudian mengapa harus menangis ketika kita kehilangan semuanya. Kita tidak punya pangkat, tidak punya jabatan waktu lahir.
bahkan tidak punya nama, tidak berpakaian. Lalu apabila semua itu diambil oleh Allah, diuji, terjadi bencana, musibah, maka apakah yang harus kita tangisi? Bahwa kita dari Allah, dan apapun yang Allah lakukan kepada kita, apapun yang Allah tetapkan menjadi takdir kita, menjadi nasib kita, maka itulah yang akan kita terima. Maka itulah kita terima dengan rasa suka, dengan redha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah, dan kepada Allah kami akan kembali. Beri kabar gembira, kata Allah, orang-orang seperti itu. Maka oleh karena itu kaum muslimin, di samping bersabar bahwa ujian-ujian ini hendaknya dapat kita syukuri suatu saat nanti. Bahwa kalau bukan karena corona, maka mungkin anak saya tersesat. Kalau bukan karena corona, mungkin saya tidak bisa menjenguk orang tua. Kalau bukan karena wabah ini, maka mungkin tidak begini, tidak begitu, tidak begini. Berapa banyak orang yang justru karena stay at home, diam di rumah saja, lalu kemudian menjadi lebih baik ibadahnya, belajar baca Al-Quran, khatam Quran berkali-kali, bisa melatih anak-anaknya mengaji, bisa mengajari mereka membaca, bisa mengajari mereka ibadah, belajar jadi imam di rumah, yang padahal sebelumnya tidak pernah. Artinya orang yang beriman, yang tahu mana yang harus ia lakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, akan menjadikan musibah-musibah, bencana-bencana yang ia alami justru sebagai cara untuk menjadi lebih dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Rugilah kita apabila kita meratapi musibah, kita meratapi kesusahan, lalu kita tidak mendapat manfaat sedikit pun dari musibah itu. Sehingga yang tersisa di hati kita adalah penyesalan, upat. Kita kehilangan rasa syukur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, dalam bahasa yang lebih ekstrim, marilah kita syukuri wabah ini, karena dengan ini kita menemukan cara untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Dengan wabah ini kita menjadi lebih jauh dari neraka. Dengan wabah ini kita menjadi lebih dekat kepada surga Allah dalam keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.